Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kembali kita bersama istri kita, bersama anak-anak kita di surga Firdausnya. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, tentang panduan pendidikan anak sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai firman Allah dan sabda Rasulullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita baru membahas muqaddimah dan sedikit mengulas muqaddimah yang kita kaji pada pekan lalu, yang akan kita sambungkan pembahasannya pada pertemuan kali ini. Kemarin kita membahas bahwa di dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis atau dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak itu memiliki empat kedudukan. Pertama, sebagai perhiasan. Saya ulangi, anak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah memiliki 4 kedudukan. Kedudukan yang pertama itu sebagai perhiasan, sebagaimana dalilnya dalam surah Ali Imran ayat 14. Lalu yang kedua, kedudukannya sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28 dan surah At-Taghabun ayat 15, dan juga Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Dan yang ketiga, anak sebagai musuh, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 14. Dan yang keempat, kedudukan anak yang terakhir adalah sebagai penyejuk mata, atau dengan istilah yang lebih sering dikenal adalah qurratu a'yun. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 38. Dari 4 kedudukan anak yang sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, dan ada juga beberapa hadis yang menjelaskan dengan demikian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa anak ini kemungkinan bisa menjadi perhiasan untuk kita sebagai orang tuanya, atau yang kedua sebagai fitnah, ujian bagi kedua orang tuanya, lalu yang ketiga bisa jadi sebagai musuh. Ini yang kita tidak harapkan. Lalu yang keempat, bisa jadi anak bisa menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Kita lanjutkan pertemuan kali ini dengan pembahasan selanjutnya. Kita masuk pada bab pertama tentang anak adalah nikmat. Anak adalah pemberian Allah atau hibah dari Allah Azza wa Jalla, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Syekh membawakan definisi dari hibah supaya kita bisa paham arah pembahasan ini kemana. Dikatakan anak bagian dari nikmat Allah, atau anak ini sebagai hibah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, hibah adalah pemberian yang tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Secara ringkas, hibah adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya secara cuma-cuma.
Dan Allah Azza wa Jalla secara umum tidak mengharapkan balasan dari kita. Berbeda dengan pinjaman atau utang, al-qard. Kita memberikan pinjaman menuntut apa? Balasan, itu dikembalikan. Ketika kita memberikan hibah, pemberian, maka tidak ada tuntutan bagi kita terhadap orang yang kita beri. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ini tentang penjelasan bahwa Allah itu menyatakan anak itu sebagai pemberian atau karunia-Nya. Dalam surah Asy-Syura ayat 49 hingga 50. Ayat ini juga yang kemarin kita bahas di kajian akidah ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha'u, yahabu liman yasha' inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman. Innahu alimun qadir." Allah Azza wa Jalla berfirman, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki pun kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia Allah Azza wa Jalla menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul, tidak memiliki keturunan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah Azza wa Jalla, Dia Maha mengetahui, Maha berkuasa. Di sini Allah Azza wa Jalla menyampaikan suatu pernyataan yang mungkin diulang-ulang di beberapa ayat yang lain dan semakna. Bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengaruniakan anak perempuan, anak laki-laki kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan bahkan ada sebagian di antara hambanya yang Allah langsung berikan dua, laki-laki dan perempuan. Ada yang Allah Azza wa Jalla tidak beri sama sekali, laki-laki tidak, perempuan pun tidak. Ini sesuai keinginan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk dari sifat adilnya Allah Azza wa Jalla. Saya dulu pernah membahasakan, ada kalanya orang tua yang mungkin mendapatkan keturunan, karunia anak dari Allah Azza wa Jalla berupa perempuan. Mungkin Allah melihat di masa tua nanti istrinya mungkin bisa jadi karena kesulitan, akan mendapati suatu keadaan sulit di mana tidak bisa maksimal mengurusi suaminya. Maka Allah berikan anak perempuan untuk meringankan atau membantu pekerjaan rumah, termasuk membantu pekerjaan istrinya. Ada kalanya Allah Azza wa Jalla memberikan laki-laki, anak laki-laki kepada seorang hamba. Bisa jadi karena di masa tua dia membutuhkan anak laki-laki yang bisa membantu dalam prosedural ketika dia sakit, harus mengklaim BPJS misalkan. Ini pada sederhana yang bisa membuat kita akhirnya melihat, oh, saya dikasih anak oleh Allah Azza wa Jalla perempuan. Berarti ada manfaat yang Allah harapkan dari anak tersebut untuk kita. Bahkan bisa jadi anak perempuan ini bisa menjadi hijab antara kita dengan neraka. Atau anak laki-laki yang Allah berikan kepada kita, oh, bisa jadi ketika saya sedang di luar kota atau saya sedang sakit, ketika istri saya memiliki kebutuhan, bisa ditemani oleh mahram, yaitu anaknya, anak perempuan, anak laki-laki yang kami miliki. Masih banyak kemungkinan menjadi latar belakang Allah memberikan anak kepada kita dengan jenis laki-laki ataupun perempuan ataupun keduanya. Makanya sangat salah bagi salah satu di antara orang tua yang dikaruniai anak perempuan, lalu di anak kedua pengen laki-laki tapi dapat perempuan lagi. Di anak ketiga dia pengen laki-laki dapat perempuan lagi. Akhirnya dia mengatakan, coba lagi. Layaknya sebuah undian. Dulu di zaman kita kecil ada minuman kemasan kecil harga 1.000 itu ya.
di bagian kemasannya, di sealernya, di bagian atasnya, cupnya atasnya ada hologram. Ketika digosok dapat 1 cup gratis, atau uang 1.000, 2.000, atau 5.000, bahkan coba lagi ya. Berbicara karunia Allah bukan berbicara coba lagi, tapi sudah berbicara maslahat yang besar yang kita tidak tahu. Lebih berharga daripada undian yang kita dapatkan dari sebuah makanan atau minuman. Maka di sini pelajaran, laki-laki lagi, atau perempuan lagi, atau kedua-duanya, semuanya memiliki maslahat, tujuan baik yang Allah harapkan untuk kita di kemudian hari. Meskipun kita sekarang tidak menyadari tujuan Allah memberikan karunia anak kepada kita dengan beragam jumlahnya, dengan beragam jenis kelaminnya, yakinlah suatu saat kita akan merasakan dari hikmah Allah memberikan anak tersebut pada kita. Dan di sini ada alasan kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan pernyataan dalam ayat tadi, kenapa anak perempuan dulu yang disebutkan, tidak anak laki-laki dulu. Di sini kalau kita jeli, kita mempelajari tafsirnya, ternyata di sisi lain Allah Azza wa Jalla meninggikan kedudukan laki-laki di atas perempuan. Bahkan hak waris pun laki-laki dilebihkan daripada perempuan. Bahkan satu ayat yang sangat populer, yaitu rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah jadikan kedudukan laki-laki itu di atas perempuan. Tapi di ayat yang lain Allah menyebutkan, mendahulukan penyebutan anak perempuan lebih awal daripada anak laki-laki. Di sini Al-Imam Ibnu Athiyah menjelaskan dalam kitab tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, bahwasanya beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla mendahulukan penyebutan anak perempuan dalam ayat tersebut adalah sebagai bentuk pemuliaan bagi kaum wanita, agar lebih memperhatikan anak wanita dan lebih bersikap baik kepada mereka. Ini maksudnya pada anak-anak wanita, pada anak-anak perempuan. Wasilah bin Al-Ashqa radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di antara tanda keberuntungan, keutamaan seorang wanita adalah anak perempuan lebih diawalkan daripada anak laki-laki, karena Allah lah yang mendahulukan penyebutan anak perempuan di dalam firman-Nya. Dan di antara keberuntungan wanita yang dimaksudkan oleh tadi al-wasilah, ya, mengutip pernyataan Wasilah al-Ashqa ini radhiyallahu anhu, dijelaskan oleh Syekh, maksud dari pernyataan beliau tentang keberuntungan wanita, maksudnya adalah keberkahan dan tanda kebahagiaannya di dunia sebelum di akhirat. Jadi pertama saya sampaikan dan mengulang pernyataan yang tadi sudah kita simak, ternyata tujuan Allah menyebutkan anak perempuan lebih dulu daripada anak laki-laki dalam ayat surat Asy-Syura tadi menunjukkan bahwa Allah ingin memuliakan kaum wanita dan mengajarkan kita untuk bersikap lebih baik kepada wanita. Jangan disepelekan, jangan dihardik. Ini sebagai bantahan untuk keyakinan kaum jahiliyah yang merasa aib kalau memiliki anak perempuan, bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Waliyadzubillah. Ini sungguh pemahaman yang sangat konyol dan jahil. Ya, mereka ia mengasumsikan wanita merupakan lambang kelemahan, dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Mindsetnya bukan wanita lambang kelemahan, tapi wanita lambang kemuliaan. Makanya kalau seorang muslimah merasa terhina, berarti dia belum tahu cara Islam memuliakannya.
cara Islam memperlakukan seorang wanita lebih mulia, lebih ketat daripada penjagaan seorang jenderal kepada ratunya, seorang ajudan kepada atasannya. Apakah seorang ratu bisa didekati oleh masyarakat, rakyat biasa? Tidak. Hanya suaminya yang boleh mendekatinya, hanya orang tuanya, hanya kerabatnya yang boleh mendekatinya. Selain itu tidak boleh. Begitupun wanita dalam potret keislaman. Ketika seorang wanita terlabelkan dengan muslimah dan mukminah, ketentuan berlaku di dalam dirinya. Tidak semua orang bisa menyentuhnya. Tidak semua orang bisa melihatnya. Tidak semua orang bisa menyetubuhinya. Wanita dalam Islam menjadi ikon, simbol dari kemuliaan, bukan kelemahan. Dan maksud dari keberuntungan wanita adalah Allah sebutkan wanita ini lebih dulu daripada laki-laki, dikarenakan Allah ingin menunjukkan adanya keberkahan dan tanda kebahagiaan untuk wanita yang ada di dunia sebelum mereka mendapatkan di akhirat. Bahkan kita kaum laki-laki harus malu, merasa tersaingi, karena wanita ini masuk surganya lebih mudah daripada laki-laki. Wanita ini cukup patuh kepada suaminya, mengurus rumahnya dengan baik, menjaga kemaluannya ketika suaminya nggak ada, ataupun ketika ada, cukup menjalankan ibadah-ibadah wajib, sholat wajib, puasa wajib, meskipun tanpa yang amalan-amalan sunnah yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan, udkhulil jannah min abwabi syi'ti, masuk kamu kepada dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Tapi ini tidak berlaku untuk laki-laki. Bayangkan seorang wanita cukup patuh pada suaminya, patuh pada Allah, meskipun dalam perkara-perkara wajib, sudah cukup baginya untuk bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Apalagi kalau dia menghiasi amalan-amalan wajibnya dengan amalan-amalan sunnah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan berdasarkan beberapa riwayat, Syekh menyimpulkan, kalau tadi kita mengategorikan anak, kalau sekarang manusia. Kata Syekh, manusia itu ada 4 macam. Ishaq bin Bishr berkata, ayat yang tadi kita sudah pelajari turun, ya, ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Ayat tersebut turun berkenaan dengan para nabi. Yakni pertama, tentang Nabi Lut, seorang bapak dari anak-anak perempuan yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Saya ulangi, bisa jadi kalau kita merasa memiliki anak perempuan dan ingin memiliki anak laki-laki, tapi tidak Allah berikan anak laki-laki kepada kita, kita punya anak perempuan semua. Bisa jadi ini pelajaran buat kita. Kita jangan merasa kita menjadi orang yang paling rugi. Lihat Nabi Lut alaihissalam, Allah karuniakan beliau anak-anak perempuan, tapi Allah tidak mengaruniakan kepada beliau anak laki-laki. Atau selanjutnya yang kedua, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menjadikan Nabi Ibrahim seorang bapa yang memiliki anak-anak laki-laki yang tidak dikaruniai anak perempuan. Kebalikan dari Nabi Lut. Kalau kita ini punya anak laki-laki, semuanya jago, tapi tidak punya anak perempuan. Kita pengen punya anak perempuan, gak bisa-bisa. Hamil lahir laki-laki lagi, hamil lahir laki-laki lagi. Jangan merasa menjadi orang yang paling rendah. Jangan merasa orang yang paling rugi, orang yang tidak diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat para nabi, orang-orang yang salih, yang diperhatikan kebutuhannya oleh Allah Azza wa Jalla, yang mustajab doanya. Nabi Ibrahim hanya memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Apakah membuat Nabi Ibrahim, Nabi Lut akhirnya terhina? Tidak. Kemudian
Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang ayah, seorang bapak dari anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Ini luar biasa, masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah karuniakan lengkap, paket komplit. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Dan bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas para nabi yang lain hanya karena masalah anak, bukan. Bukan hanya karena masalah anak akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan di atas para nabi, tidak juga. Meskipun Allah muliakan di atas para nabi yang lain, mungkin dari segi keutamaan yang lain, bukan dari segi anak. Tapi sangat berbahagia, sangat bersyukur bagi kita sebagai orang tua yang sudah Allah karuniakan anak laki-laki, anak perempuan. Dan yang keempat, tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Allah takdirkan beliau mandul, tidak memiliki keturunan. Ini lebih menjadikan sebab kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita punya anak satu, kita punya anak dua, kita punya anak perempuan semua, kita punya anak laki-laki semua, atau kita punya kedua-duanya. Lihat di luar sana masih ada banyak orang yang ingin memiliki keturunan tapi tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, tidak memiliki keturunan bukan berarti bentuk kehinaan. Memiliki keturunan bukan berarti tanda kemuliaan. Kecuali yang punya anak dididik dengan ilmu agama, dijadikan salih, baru mulia untuk orang tuanya dan bermanfaat di dunia dan di akhirat untuk kedua orang tuanya. Dan bagi mereka yang tidak punya keturunan dan tidak dihinakan, bagi mereka yang terus bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, tidak menjadikan kondisi tidak memiliki keturunan sebagai kesempatan untuk menyalahi Allah, menentang takdir Allah. Kalau saja tidak memiliki keturunan merupakan bentuk kehinaan, tentu Nabi Yahya sudah Allah jadikan orang yang hina. Sudah tidak menjadi nabi lagi mungkin. Karena labelnya sudah nabi, berarti menjadi orang spesial. Kalau saja tidak memiliki keturunan itu menjadi suatu kehinaan, tentu Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan Aisyah radhiyallahu anha di antara istri Nabi SAW menjadi orang yang mulia, tidak akan. Allah akan jadikan Aisyah menjadi orang yang hina. Tapi buktinya tidak. Aisyah justru menjadi wanita yang paling disayang oleh Nabi SAW, menjadi istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang mulia, bisa menjadi contoh percontohan bagi muslimah meskipun tidak diberikan keturunan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya. Setelah kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan anak sebagai nikmat atau sebagai hibah, karunia darinya, di bab selanjutnya Syekh mengatakan anak itu perhiasan sekaligus fitnah. Di sini mungkin Syekh ingin memperjelas maksud dari 4 kedudukan anak yang tadi saya ulas di pembahasan awal. Dan saya ulas kembali di pertemuan kita pada awal tadi tentang anak itu sebagai perhiasan dan juga menjadi fitnah. Beliau di sini merinci. Pertama, tentang anak sebagai perhiasan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala." Kata Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang dilakukan terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapanmu. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin."
dan dan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia berupa cinta terhadap yang diinginkan. Di antara yang dicintainya adalah wanita-wanita dan anak-anak. Kita sudah sakit, lalu kita disarankan oleh dokter, hati-hati, daging kambing, daging sapi, daging ayam memiliki kandungan lemak yang beragam. Bapak kalau ingin kolesterolnya sembuh, kurangi makan daging, terutama daging ayam, termasuk mungkin daging kambing yang menjadi sugesti yang kurang tepat. Pertanyaannya, kalau kita sudah divonis oleh ahli medis, masih berani kita menerabas pantangan-pantangan tersebut? Kita dilarang untuk memakan makanan yang mengandung santan. Kita makan. Apakah masih berani? Biasanya tidak. Kalau kita sudah tahu marka jalan, kalau ada jalan ke kiri, maka ke kiri. Kalau ada marka jalan ke kanan lalu coret merah, tandanya kita tidak boleh belok kanan, kena perboden, jalur satu arah misalkan, maka kita tidak boleh melewati situ karena sudah ada batasannya. Dan Allah sudah menyatakan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia, dan di antara perhiasan dunia yang paling bermanfaat adalah amal kebaikan yang dilakukan terus-menerus. Dan di ayat yang lain sudah Allah tentukan, Allah camkan bahwa dijadikan indah wanita dan anak, istri-istri dan anak-anak itu terasa indah. Maka jangan heran kalau kita punya uang sedikit, daripada saya buat jajan sendiri, buat istri, buat anak. Melihatnya tuh sangat nikmat, sangat indah. Bahkan sebagian suami sudah menyatakan bahwa ketika saya penat, lelah melihat istri, melihat anak, seketika lelah itu hilang, kepenatan itu lepas, fresh, sebugar lagi. Ini mungkin diantara manfaat memiliki istri dan anak. Makanya yang masih bujang, yang masih lajang, yang masih belum menikah, atau mungkin yang setelah status menjadi duda ataupun janda, segera menikah. Karena kalian akan merasakan nikmatnya memandang pasangan yang halal, memandang karunia anak yang Allah telah berikan pada kita. Dan yang kedua, anak sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Kata Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah ujian, hanyalah cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Anak dengan beragam jenis kelaminnya, beragam usianya, akan menjadi ujian bagi kita. Kita akan tetap fokus pada akhirat atau belok pada dunia. Dengan punya anak, kita masih semangat ibadah atau tidak? Dengan kita punya harta, kita masih semangat ibadah atau tidak? Karena kenyataan yang terjadi, masih banyak di antara umat Islam yang sudah Allah karuniakan anak, karena dia ingin anak.
Tapi ketika sudah dikarunia anak, ibadah yang dilakukan sebelumnya ditinggalkan. Amal-amal saleh yang dulu dia lakukan sebelum punya anak, dia tinggalkan ketika punya anak. Yang tadinya dia semangat untuk menghadiri majelis ilmu, dia merasa butuh terhadap ilmu, tapi ketika punya anak, waktunya habis untuk yang lain, dan dia lupa menghadiri majelis ilmu sebagaimana kebiasaannya dulu. Banyak seperti itu. Ada kisah dari Nabi SAW. Nabi SAW pernah dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla tentang bahwa anak ini menjadi ujian. Meskipun pembuktian dari Allah Azza wa Jalla ini kepada Nabi SAW hanya berupa perkara-perkara yang tidak terlalu urgent. Kata Syekh, Rasulullah SAW pernah sedang berkhutbah. Ketika beliau berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba Hasan dan Husain, kedua cucunya, berjalan masuk ke dalam majelis khutbah beliau, masuk ke dalam masjid. Lalu keduanya tersandung, tikosewan. Tersandung, keduanya saat itu mengenakan baju berwarna merah. Hasan dan Husain ketika masuk di saat Nabi SAW sedang berkhutbah menggunakan baju merah, lalu tersandung. Seketika itu Rasulullah SAW pun langsung turun dari mimbar dan menggendong mereka berdua. Kemudian dia bersabda, alangkah benarnya firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah ujian bagi kalian. Aku lihat dua bocah ini, kedua cucunya ini, kata Nabi SAW, berjalan lalu tersandung. Hal ini menyebabkanku tidak bisa bersabar. Akhirnya beliau pun turun, dan sehingga aku pun turun, kata Nabi, dari mimbar dan menggendongnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan lainnya. Dan hadis ini dinyatakan hasan gharib oleh Syekh Imam At-Tirmidzi. Cucu Nabi SAW yang masih anak-anak membuat Nabi SAW turun dari mimbar yang sedang berkhutbah. Nabi SAW menyebutnya sebagai fitnah, ujian. Akhirnya Nabi tidak tega, menunda khutbahnya untuk menggendong anak kedua cucunya tersebut. Lalu apa kabar para orang tua yang punya anak, lalu membuatnya malas menghadiri majelis ilmu, malas membantu orang, malas berbakti kepada dua orang tua, malas berbuat baik kepada saudara, malas menjenguk orang yang sakit, malas berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa kabar? Sudah seberapa besar efek fitnah, cobaan, ujian dari anak yang kita miliki? Apakah membuat kita akhirnya melalaikan amalan sunnah, atau bahkan melalaikan amalan yang wajib? Nas'alullah taufiq wa sadad. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi diri kita dan menjauhkan diri kita dari fitnah-fitnah yang bisa membuat kita binasa. Ketiga, seringkali anak itu bisa melalaikan orang tua dari menaati Allah, membuat orang tuanya lalai, lupa terhadap kewajibannya kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, lalai kepada Allah hanya karena anak-anak, atau hanya karena harta, anak, harta membuat kita lupa, lalai, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Munafikun ayat 9.
Dan firman Allah Azza wa Jalla yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, dan berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Quran surah At-Taghabun ayat 14. Di sini Syekh membahasakan sangat lembut. Seringkali anak itu bisa melalaikan orang tuanya, membuat orang tuanya lalai dari menaati Allah. Allah Azza wa Jalla sudah menyeru orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Kalau lagi berkendara, boleh sesekali ngobrol, berbincang, menasihati anak, menasihati istri, berbincang santai dengan mereka. Tapi ingat, hiasi perjalanan kalian, waktu kalian dengan mengingat Allah. Bukankah seorang ulama salaf sudah menyatakan bahwa di antara cara untuk membuat waktu kita menjadi berkah adalah dengan mengisinya dengan zikir-zikir kepada Allah, mengingat nama-nama Allah, membaca lafaz-lafaz zikir di saat perjalanan menggunakan sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat, atau angkutan yang lainnya. Bahkan jangan sampai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa adanya pekerjaan yang membuat kita memiliki harta yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Kita bisa memiliki keturunan, membuat kita akhirnya tidak malu lagi dengan keluarga yang sudah punya anak, tidak malu lagi dengan teman yang sudah punya anak, atau yang kita sudah punya anak, akhirnya kita tidak kesepian lagi. Tapi malah pemberian Allah tersebut membuat kita lalai, mulai jarang hadir ke masjid, mulai jarang hadir di majelis ilmu, mulai jarang lagi aktif di kegiatan dakwah dan sosial, mulai jarang lagi silaturahmi dengan keluarga, bahkan jarang lagi menjenguk orang tua. Waliyadzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, sebagaimana tadi peringatan dari dokter yang mengingat kita dari penyakit yang sedang kita alami, adanya pantangan-pantangan yang tidak boleh kita dekati. Kita sangat takut karena kita sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya melanggar, biasanya nanti begini. Di sini Allah sudah mengingatkan, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Karena siapa yang lalai kepada Allah disebabkan harta dan anak-anak yang sudah dimiliki, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang rugi. Kalau kita punya bisnis, lalu kita dicam, kalau kamu keuangannya kayak begini, sudah diaudit, kamu dikatakan kamu perusahaannya akan rugi, gimana perasaan kita? Ketar-ketir, panik. Wah, padahal belum rugi, tapi sudah diklaim sebagai perusahaan yang rugi. Kita sudah merasa kerugian itu. Tapi kalau masalah anak, masalah harta yang membuat kita lalai, akhirnya kan kita kan belum tahu kehidupan kita selanjutnya. Kan ini kan baru sekarang. Nggak begitu. Ayo, sadar. Jangan lagi hanya karena alasan kerjaan yang sifatnya dunia, jangan hanya karena masalah keinginan anak yang sebetulnya bisa ditunda, membuat kita menunda sesuatu yang wajib dan menunaikan sesuatu yang tidak wajib. Harus tahu skala dan prioritas. Dan Allah sudah mengingatkan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Kalau ada yang bilang, hati-hati, di antara anggota tim kalian ada yang menyusup sebagai musuh, atau dengan istilah peribahasanya musuh dalam selimut.
Apa yang akan kita lakukan? Berwaspada. Ini lihat, hati-hati gerak-gerik nih. Sekali melihat ada anggota yang aneh, langsung dicurigai, langsung di-cut, langsung divonis, langsung dijauhi, langsung dikeluarkan misalkan. Tidak ada di antara kita yang nggak apa-apa, itu kan anggapan saja. Tidak. Ini sudah diklaim oleh Allah Azza wa Jal. Di antara istri atau anak-anak kita ada yang menjadi musuh bagi kita, yang membuat kita akhirnya tidak patuh pada Allah, yang membuat kita akhirnya tidak lagi taat pada Allah, yang akhirnya kita lupa terhadap tujuan Allah menciptakan kita, yang akhirnya membuat kita merasa susah melakukan amalan-amalan akhirat. Bukankah kata Nabi SAW, kriteria wanita yang saleh adalah zaujatun mu'minatun tu'inhu ala amril akhirah. Wanita, istri yang mukminah, yang muslimah adalah dia yang membantu urusan akhirat suaminya. Suaminya mau sholat, disupport. Suaminya mau berdakwah, disupport. Suaminya mau menuntut ilmu, disupport. Suaminya mau membantu orang lain, disupport. Bukan malah sebaliknya. Sebisa mungkin permintaan-permintaan kita sebagai istri disesuaikan dengan kondisi suami. Suami saya lagi ada kegiatan ibadah. Suami saya ada kegiatan dakwah. Ya biarkan. Mereka tuntaskan dulu kegiatan tersebut, baru kita sebagai istri boleh mengajukan permintaan kita yang melibatkan waktu dan tenaganya, agar tidak menghalanginya dari taat pada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW bersabda, al-auladu majbanatun mabkhalatun. Anak itu penyebab sifat pengecut dan sifat kekikiran. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innal walada mabkhalatun majbanatun. Sesungguhnya anak-anak itu penyebab pengecut, penyebab sifat pengecut dan sifat kekikiran. Dan Syekh mengatakan maksud dari arti majbanatun, sifat pengecut adalah membuat orang tuanya enggan berjihad karena takut mati. Ini di antara sifat pengecut. Borangan kalau kata orang Sunda. Ya. Padahal dia mampu, kuat. Tapi ketika sudah punya anak, nanti saya kalau sering-sering keluar, sering terlibat kegiatan-kegiatan kemanusiaan, nanti saya ada apa-apa di luar, saya nggak bisa lagi ketemu dengan anak-anak saya. Kalau saya sekarang loyal kepada orang tua, kepada keluarga, saya pakai uang saya untuk bantu mereka. Nanti kasihan anak-anak saya, nggak bisa saya belikan mainan, gak bisa saya belikan yang dia butuhkan. Inilah diantara contoh dari pernyataan Nabi SAW bahwa anak ini al-auladu majbanatun. Anak ini menjadi sebab sifat pengecut bagi orang tuanya. Dan maksud dari mabkhalatun adalah sifat kekikiran, sehingga membuat orang tuanya terhalang dari bersedekah, berbuat baik dengan hartanya, disebabkan menafkahi anak-anaknya. Ya adalah, daripada saya ngasih ke orang lain, ini saya pakai buat beli baju anak-anak. Padahal kalau kita pelajari, kita coba analisa, kita perhitungkan, ngasih baju ke anak-anak nominal sekian cuman dipakai untuk event-event tertentu, dan itu akan usang, akan ada batas di mana tidak bisa dipakai lagi karena sobek, karena warnanya sudah pudar, atau karena ukurannya kekecilan. Tapi kalau bantu orang, lalu dari bantuan tersebut dia bisa beribadah kepada Allah, lalu berbuat baik pada kedua orang tuanya, berbuat baik pada istri dan anak-anaknya, lebih worth it manfaatnya daripada sekedar membelikan baju untuk anak-anak. Tapi kalau bisa kedua-duanya silakan. Tapi kalau ini kondisi, kita harus memilih salah satu.
kita beriman pada Allah Azza wa Jalla. Semoga istri, anak, harta yang sudah Allah karuniakan kepada kita, Allah pun karuniakan keberkahan di dalamnya, sehingga tidak lagi membuat kita lalai, malah membuat kita semangat. Yang dulu kita sebelum menikah agak malas untuk ilmu, setelah menikah punya istri semakin semangat untuk ilmu, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah, semakin semangat untuk fokus pada akhirat, semakin semangat untuk bermanfaat untuk umat. Setelah punya anak semakin semangat lagi. Setelah punya harta, punya istri, punya anak, semakin semangat lagi. Seorang karyawan ketika diberikan gaji yang naik, kedudukan yang naik, fasilitas yang naik, apakah membuat mereka akhirnya malas bekerja, menurunkan kualitas kerjanya? Tidak akan, bahkan akan meningkatkan berlipat-lipat. Akan lebih gesit dalam mengerjakan pekerjaan yang disampaikan oleh atasannya. Sebagai wujud terima kasihnya. Sekarang pertanyaannya, wujud terima kasih apa yang sudah Allah, yang kita berikan kepada Allah terhadap karunia Allah telah berikan kepada kita, berupa peningkatan kebaikan atau penurunan? Dan kata Syekh yang berkata catatan kaki, maksud sabda Nabi SAW, sesungguhnya anak adalah penyebab pengecut dan sebab kekiran. Maksudnya adalah anak itu merupakan tempat, merupakan sebab munculnya rasa pengecut, rasa kikir. Yaitu anak-anaklah yang menyebabkan seseorang atau menyebabkan seorang tua ini menjadi kikir, menjadi penakut, serta menyeru kepada dua sifat buruk tersebut, sehingga orang tuanya menjadi pelit terhadap hartanya dan meninggalkan jihad karena takut mati. Ini semua disebabkan karena anak. Coba kita lihat teman-teman sekitar kita, keluarga di sekitar kita. Berapa orang di antara mereka yang setelah memiliki anak, setelah memiliki istri, setelah memiliki harta, berubah menjadi buruk, berubah menjadi lalai? Berapa banyak? Ada? Jauhi mereka, karena kita berdekat-dekat dengan mereka akan terdoktrin. Karena Nabi SAW sudah memberikan suatu aturan main dalam bergaul, bahwa agama kita ini akan bergantung kepada teman dekat kita. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihat oleh kalian dengan siapa kalian bersahabat. Kalau kita bisa mendakwahi silakan, kalau kita tidak bisa mendakwahi tinggalkan. Jadi rumus bergaul, rumus bermuamalah, kalau dia baik dekati, pepet, rangkul. Sebagaimana pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah, gigit dengan gigi geraham, maksudnya jangan sampai lepas, karena mencarinya susah sedangkan melepaskannya mudah. Tapi kalau dia teman yang tidak baik, yang tidak salih, jauhi. Cukup kenal nama, jangan berteman dengannya, jangan bergaul dengannya, karena suatu saat virus tersebut akan menjadi kita, akan menular kepada kita. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab doa para nabi dan orang-orang salih di dalam meminta keturunan anak. Jadi ini menjadi solusi juga bagi kita yang sudah punya anak, agar terus kita meminta kepada Allah dikaruniakan keturunan yang salih, dan bagi kita yang belum punya keturunan, belum dikaruniai anak, semoga doa-doa yang akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya bisa menjadi saran untuk kita berikhtiar berdoa kepada Allah, dan semoga dengan doa ini Allah karuniakan anak kepada kita yang salih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.